Daftar diktator paling mematikan dalam sejarah modern. Emang iya. Dalam sebuah demokrasi, warga negara memilih pemimpin mereka sendiri, dan kekuatan politik berasal dari memenangkan pemilu. Masyarakat sebagian besar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun dalam kediktatoran, satu orang mengambil kendali atas seluruh negara dan memaksakan kehendaknya pada warga. Berikut adalah 14 rezim paling mematikan melansir dari Mutuali. Muhammad Soeharto. Diktator Muhammad Soeharto membunuh 500 juta orang antara 1965 hingga 1966 setelah upaya kudeta yang gagal. Dia melembagakan program penyiksaan dan pembantaian siapapun yang dicurigai sebagai komunis. Soeharto juga melakukan kejahatan perang di Timor Timur, Papua, Aceh, dan Kepulauan Maluku. Saddam Hussein. Saddam Hussein memerintah Irak dengan menjadi tiran yang brutal. Dia menggunakan senjata kimia pada rakyatnya sendiri, melembagakan polisi rahasia, mendeportasi dan membunuh para pembangkang, dan menyerang negara-negara tetangga Irak. Dia membunuh puluhan ribu orang Kurdi di Irak Utara. Pada akhir masa pemerintahan Hussein, negara tersebut telah berubah jadi negara yang kaya minyak menjadi negara polisi yang diperintah oleh Hussein dan dua putranya yang biadab, Uday dan Qusay. Rakyatnya tidak punya hak untuk berpergian ke luar negeri, dan ia mengendalikan semua informasi, menghentikan semua informasi, dan bertentangan dengan propaganda. Robert Mugabe. Robert Mugabe adalah diktator Zimbabwe yang selama 4 dekade di mana masyarakat menghadapi penindasan brutal atas arahannya. Ribuan orang dibantai karena tidak memberikan suara untuk Mugabe dan karena meremehkannya. Mugabe membuat 3,1 juta orang mengungsi karena program reformasi lahannya. Dia akhirnya mengundurkan diri pada 2017 lalu dan masih hidup. Adolf Hitler. Siapa yang tak kenal? Hitler membuat dunia bertekuk lutut, mendatangkan kematian dan kehancuran yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Hitler mencabut kewarganegaraan Yahudi dan mulai secara sistematis membunuh orang-orang Yahudi Eropa. Dia membunuh orang Roma yang cacat dan dipenjara serta minoritas. Antara 15 hingga 20 juta orang dipenjara selama Perang Dunia Kedua. Total kematian dari era Perang Dunia Kedua antara tahun 50 hingga 80 juta orang. Joseph Stalin. Meskipun Stalin berperang melawan Hitler selama Perang Dunia Kedua, namun rekornya sendiri sebagai diktator Uni Soviet sangat menghebohkan. Dia membunuh dan memenjarakan puluhan juta orang. Banyak orang di Uni Soviet mati kelaparan karena kebijakannya. Dia melembagakan rezim penindasan politik total, di mana siapapun yang dianggap musuh terbunuh tanpa pengadilan dan dilempar ke kuburan massal. Ia diyakini telah membunuh sebanyak 20 juta orang. Kim Il-sung. Korea Utara menjadi negara diktator paranoid di bawah pemerintahan keluarga Kim. Setelah Perang Dunia Kedua, Kim mengawasi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, termasuk mengirim warga ke gulag atau kamp kerja paksa dan menghilangkan atau menculik ribuan orang. Dia adalah seorang ahli dalam melakukan serangan gas dan mencuci otak para penduduk, menciptakan kesan bahwa dia adalah seorang dewa. Kim Il-sung mewariskan kebrutalannya kepada putra dan cucunya yang mengubah Korea Utara menjadi negara yang benar-benar tertutup, di mana perbedaan pendapat dilarang dan penduduk memiliki sedikit pengetahuan tentang dunia luar. Mao Zedong. Mao Zedong adalah pendiri Republik Rakyat Cina. Dia adalah seorang diktator komunis yang mengikuti program Stalin untuk membunuh siapa saja yang tidak setuju dengan pemerintahannya. Mao mulai program reformasi lahan yang menewaskan jutaan pemilik lahan. Pada tahun 1958, lompatan jauh ke depan,
mau dirancang untuk membuat komunisme menjadi lebih di China. Ini mengakibatkan kelaparan paling mematikan di dunia, di mana 45 juta orang mati kelaparan. Revolusi kebudayaan 1966 adalah pembersihan terhadap para intelektual dan pembangkang yang menyebabkan 1,5 juta kematian. Pol Pot. Diktator kejam Pol Pot memimpin Kamboja selama 1970-an ketika rezimnya memulai genosida yang menewaskan 2,5 juta orang. Itu adalah 25% dari keseluruhan populasi. Pol Pot memaksa orang untuk bekerja di pertanian, yang dikenal sebagai ladang pembantaian. Pol Pot menghapuskan agama serta hak milik dan uang pribadi. Pol Pot mampu mengendalikan populasi dengan eksekusi sewenang-wenang dan kerja paksa. Enver Hoxha. Enver Hoxha adalah seorang diktator kejam yang membawa komunisme ke Albania. Setelah berperang dengan China dan Uni Soviet, Hoxha menutup perbatasan untuk menciptakan negara Eropa yang mirip dengan Korea Utara. Selama lebih dari 4 dekade, Hoxha melarang agama, memutuskan hubungan normal dengan hampir setiap negara, melakukan pembersihan brutal terhadap lingkaran dalamnya, dan membuat sekte yang secara efektif menyingkirkan perbedaan pendapat. Sekitar 200.000 orang dipenjara di bawah kepemimpinan Hoxha, di sebuah negara dengan populasi hanya 3 juta jiwa. Idi Amin. Ketika Idi Amin menyatakan dirinya sebagai presiden Uganda, ia meluncurkan kampanye selama 8 tahun untuk membunuh dan mengusir siapa saja yang menentang pemerintahannya. Orang India dan Pakistan diusir dari negara itu. Amin membantai sekitar 300.000 rekan warganya. Raja Leopold II. Raja Belgia Leopold sering lolos dari daftar ini, tetapi ia sama brutalnya dengan Hitler atau Stalin. Sebagai pemimpin Belgia abad ke-19, ia menyerbu apa yang sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo dan melakukan genosida. Ketika Leopold menyerbu Kongo, ia membuat aliansi dengan para pedagang budak dan memaksa ribuan orang Kongo menjadi pekerja paksa. Leopold mengubah seluruh negeri menjadi wilayah kekuasaan pribadinya, memerintahkan gubernur untuk mengambil semua emas, berlian, kayu, gading, dan sumber daya alam lainnya yang dapat mereka temukan. Sebanyak 10 juta orang terbunuh dalam rezim kolonialis ini yang mencakup setengah dari populasi Kongo. Francisco Franco. Francisco Franco menjadi seorang diktator setelah Perang Saudara Spanyol 1936 sampai 1939 yang merenggut nyawa lebih dari setengah juta orang. Aturan satu partai di Spanyol membuat ribuan orang dikirim ke kamp penjara, dieksekusi, dan disiksa. Vladimir Lenin. Selama periode revolusi Bolshevik, Lenin muncul sebagai diktator yang kejam. Setelah upaya pembunuhan, Lenin memprakarsai teror merah atau Red Terror, sebuah program penyiksaan dan pembunuhan yang digunakan untuk menangkap siapapun yang dicurigai melakukan kegiatan kontra-revolusioner. Ketika tidak ada pengadilan, sulit untuk mendapatkan perkiraan akurat jumlah yang terbunuh. Tetapi Lenin memberi perintah untuk membantai 50.000 orang di Crimea saja. Menurut kalian mana yang lebih diktator daripada diktator?